Halo, selamat datang kembali. Ini adalah video kedua dari seri dasar-dasar pemrograman website. Di video sebelumnya ya, kita sudah berkenalan dengan ini membahas HTML. Ini adalah elemen dari HTML H1, H2 sampai H4. Kemudian kita juga belajar membahas tentang elemen nesting. Ini elemen B ada di elemen LMP. Ini elemen I ada di elemen B ya. Nah, ini elemen P-nya sebanyak ini. Oke, lanjut kita akan membuat kalkulator menggunakan HTML ini dengan konsep elemen nesting juga. Nah, kita bisa lihat kalkulatornya dulu ya. Oke, seperti ini kalkulator akan dibuat. Oke, sebelum kita mulai masuk ke code-nya, saya akan mengenalkan dulu teman-teman dengan konsep tabel. Mungkin di sini sudah banyak kali yang tahu tabel ya. Jadi tabel itu ada sebuah kotak ya, besar, terus mungkin terbagi-bagi gitu. Saya di sini menggunakan Paint untuk mengilustrasikan tabel. Oke, nah saya gambar di sini garis. Ya. Nah, ini agak kurang rapi ya, tapi ya kurang lebih seperti inilah tabel. Jadi tabel ini terdiri dari berapa baris ya? Ini ada baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Dan dalam setiap barisnya itu terdapat sel-sel ya. Ini ada di baris pertama ada 5 sel. Ya, ini ada 5 sel semuanya. Ya, totalnya ada 20 sel berarti ya, 5 kali 4. Oke. Nah, kenapa saya membahas tentang tabel ini ya? Coba kita lihat kalkulatornya lagi. Oke, kalau teman perhatikan ya, di angka ini aja dulu, 1, 2, 3, sampai 9 ini dia membentuk sebuah tabel sebenarnya. Nah, jadi di dalam HTML tuh ada juga elemen tabel. Nah, kita bisa melayout kalkulator ini menggunakan tabel. Langsung aja kita masuk ke ini text editor Notepad++ yang saya gunakan. Oke, ini file yang sebelumnya ini ya, di video sebelumnya bisa kita hapus saja. Oke, membuat elemen tabel caranya itu buka kurung segitiga, table, tutup kurung segitiga, buka kurung segitiga, garis miring, table, tutup kurung segitiga. Nah, kita mau melakukan nesting ya, jadi di tabelnya tadi tuh ada baris ya. Nah, di dalam tabel ada baris, kita di sini tengah, saya pencet tab biar miring. Nah, barisnya itu di elemennya namanya TR. Nah, di dalam barisnya ini juga terdapat sel ya. Nah, sel yang kita masukkan angka. Oke, nah kita intip sebentar lagi ya ke kalkulator tadi. Nah, ini yang mau saya buat ya, baris ini, 1, 2, 3 ini ya. Oke, kita bikin sel yang 1 dengan angka 1. Kemudian sel untuk yang kedua nih. Nah, saya eja ya coba. Buka kurung segitiga, TD, tutup kurung segitiga, 2, buka kurung segitiga, garis miring, TD, tutup kurung. Oke. Nah, ini selanjutnya sel untuk yang ketiga. Langsung aja. Nah, kemudian kita simpan ke browsernya. Oke, yang file kemarin ini ya. Refresh. Nah, sudah ya 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan lagi nih 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Nah, di barisnya ada di atas sini, jadi kita bikin sini. Tetap untuk ke samping TR. Oke, pasangannya TR juga. Kita enter. Di sini kita enter lagi. Cetak biar ke samping, biar rapi. Kita bikin sel angka 4. Bikin lagi untuk angka 5. Bikin sel. Buka kurung segitiga TD. Tutup kurung 6. Buka kurung garis miring T. D. Tutup kurung. Oke. Kita simpan. Refresh. Oke. Satu lagi ya, 789 ya, baris atasnya.
T. Nah, ini kita enter, tab, gerak ke samping, kurung segitiga, TR, tutup kurung. Oke, kita buat pasangan ya, buka kurung, garis miring TR, tutup kurung, oke, tengah yang kita enter. Di sini kita enter lagi, tab, nah kita buat selnya lagi, TD, 7 ya. Sel lagi TD untuk angka 8. Oke, satu lagi, TD 9. Jangan lupa kita tutup elemennya, simpan, ke browser, refresh. Oke, coba kita kalkulatornya. Nah, di sini ini tombolnya ada warnanya ya. Di sini warna biru muda ya. Oke, dan di sini dia lebih besar ya jaraknya, jarak antarnya. Oke, sekarang kita beri warna dulu deh, coba di angka 1. Nah, gimana caranya memberi warna? Nah, kita bisa menggunakan CSS. Nah, browsernya tadi, maksud saya ke Notepad++, ke text editor. Oke, untuk masukkan CSS ada berbagai banyak cara, cuma kita pakai cara yang paling simple. Nah, itu di dalam elemen taggingnya ini, kita kasih properti CSS. Nah, cara ini, yang satu ini, oke, di sebelah angka TD kita cari spasi, kita ketik kata style, sama dengan tanda petik 2 kali. Oke, tanda petiknya ada 2 ya. Tanda petik, terus yang ingin kita ganti propertinya tuh warna ini ya, warna backgroundnya. Jadi keywordnya untuk itu adalah background strip color. Oke. Nah, misalnya kita mau ganti ke warna apa ya? Yang ini aja, cerah yellow. Kita simpan. Ke browsernya, refresh. Oke, kelihatan ya di sini kuning ya. Nah, cuma dia ya seperti saya bilang tadi ya, sebelumnya ini dia lebih besar gitu. Kalau ini dia besar. Nah, cara membesarnya bisa menggunakan padding. Nah, padding itu jarak antar itu teksnya dengan sekitarnya gitu. Nah, untuk memisahkannya kita nggak bisa spasi, spasi seperti ini ya. Kita harus menggunakan tanda titik petik seperti ini. Baru kita ketik lagi padding. Paddingnya besarannya ya. Coba ketik 120. Nah, karena dia satuan untuk layar ini pixel ya. Jadi kita menggunakan satuan pixel. Di sini disingkatnya px 120 pixel. Oke, kita simpan. Seharusnya angka 1 ini kan lebih besar. Refresh. Nah, iya. Cuma ini kayaknya terlalu besar ya. Coba mungkin 12 saja cukup kali ya. Ini kita ketik 12, simpan. Ke browsernya, refresh. Oke, nah segini emang cukup sih, 12 pas. Ke mana lagi? Ke text editornya lagi. Oke, ini tadi ini kita eksperimen aja. Tadi kan saya bilang nggak bisa pakai spasi, harus ada titik, tanda petik titik ini. Coba kita hapus, kita ganti spasi di sini. Kita simpan ke browsernya. Nah, browsernya mana sih? Nah, ini dia. Refresh. Nah, tuh. Dia jadi error ya. Jadi error. Warna sama paddingnya jadi hilang. Oke, ke text editor lagi. Kita kembalikan lagi. Gunakan titik petik seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kembali seperti semula ya. Nah, saya mau ini angka 23-nya sama. Jadi kita copy aja ya. Copy. Nah, di sini kita paste. Satu lagi untuk angka 3-nya. Refresh. Disimpan dulu maksudnya. Ke browser. Refresh. Nah,
bisa ya, 1, 2, 3-nya kelihatan ya. Nah ini cara apa, masukkan CSS di dalam elemen ini bisa sih, cuma apa namanya, ribet gitu kan. Jadi untuk 456-nya, 789-nya, apalagi kalau misal kita mau ganti gitu warna angkanya misal ke warna biru gitu, blue, nanti kita harus ganti lagi satu-satu gitu kan. Nah, ada cara yang lebih simple. Cara kedua yang ingin saya tunjukkan. Nah, sebelum saya tunjukkan cara kedua, saya mau kasih ini konsep baru lagi di HTML. Itu namanya di HTML ada istilah head dan body. Oke, gimana itu caranya? Oke, nah, kepencet. Oke, di sini kita enter. Nah, pada umumnya file HTML itu sebenarnya dimulai dengan tag HTML sendiri itu. Nah, buka kurung segitiga HTML, buka kurung segitiga strip HTML, kemudian kita enter untuk nesting lagi di sini ya. Oke, seperti saya bilang tadi ya, ada head dan body. Pencet tab untuk samping. Kita buat elemen headnya di sini. Dan ada elemen body. Oke, head, kepala, body, badan gitu. Nah, maksudnya apa di head sama body? Oke, body dulu yang mungkin mudah jelaskan. Body ini adalah apa ya? Yang dilihat di browser. Coba kita ke browser ya tadi. Nah, ini kan kelihatan di browser. Ya, jadi ini masuknya ke body gitu. Jadi semua yang ada di dalam layar browser ini adanya di body. Jadi kita bisa pindahkan ke body ya ini. Bentar. Lagi. Paste. Nah, saya blok di sini, cetak agar lebih rapi. Oke, saya tap lagi biar rapi. Oke. Nah, di sini sudah rapi ya. Terus kalau maksudnya head apa? Kalau head ini informasi website tersebut yang tidak dilihat secara langsung oleh di browser gitu. Misalnya informasi apa? Informasi title, misalnya judul. Oke, kita belum beri judul ya, sekalian aja ya. Kita di sini pakai menggunakan elemen title. Oke, kita beri judul apa ya? Di sini ya. Kita masukkan judulnya kalkulator. Canggih banget. File, simpan ke browsernya. Oke, perhatikan di sini ya. Ini belum kita kasih nama, jadi dia pakai nama filenya. Kita refresh. Oke, ubah ya title-nya. Oke, nah CSS-nya dalam sini kan tadi saya bilang ribet ya. Harus masukin ke satu-satu. Nah, ada cara yang lebih apa namanya lebih simple. Kita taruh di head. Caranya kita buat ini elemen CSS-nya, style. Ya, ini udah satu CSS ya untuk browser ini. Nah, yang kita ingin ubah kan cell-nya ya. Nah, cell ini kan TD ya. Jadi kita ketik TD di sini. Terus tutup kurung kurawa. Nah, yang seperti ini nih. Kurung kurawa namanya. Bahasa Betawinya tutup kurung ini. Cendol. Kemudian ini kita buat satu pasangan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Cetak. Nah, ini background color ya. Background color. Ini sudah ada biru dan kuning ya. Biru dan yellow. Kita ganti. Misalnya abu-abu, grey. Titik petik. Ntar lagi. Kemudian padding. Padding sama 12 pixel. Titik koma ini. Ada titik koma. Oke, kita simpan ke browsernya. Refresh. Nah, bisa ya. Di 456.789 ini
Kita lihat biarpun di apa, elemen secara langsung tidak ada CSS-nya seperti 1, 2, 3, tapi dia ngikutin CSS yang ada di dalam head ini, TD-nya. Nah, sedangkan yang 1, 2, 3 karena ada dia langsung di sini, dalam elemen dia menggunakan yang di sini. Nah, biar kita mau lebih simpel, di 1, 2, 3 ini kita hapus aja CSS-nya, agar seragam. Oke, kita hapus. Kita simpan ke browser, refresh. Oke, sudah nih ya, 1, 2, 3, sudah 9. Kita ke kalkulator yang tadi. Nah, ini sudah ya untuk angka 1 sampai 9-nya. Nah, kita tambahkan lagi aja nih tombol yang kurang nih. Ada 0, titik sama dengan tambah kurang kali bagi, nah AC ini reset ya. Oke, yang baris bawah dulu ya, ada 0, titik sama dengan dan tambah. Oke, ke text editor lagi. Nah, di baris yang di sini ya, di bawah. Bikin elemen barisnya TR. Tengahnya kita enter. Klik sini, enter lagi, tab. Oke, buat selnya TD 0 ya. Terus apa lagi tadi ya? Titik ya. Saya lupa, coba ke browser lagi. 0 titik sama dengan tambah. Oke. TD lagi sama dengan TD lagi tambah. Oke, coba kita lihat. Simpan. Ke sini refresh. Oke, sudah bisa 0 titik sama dengan dan tambah. Apalagi yang kurang? Oke, 3 tombol lagi di sini. Ada kurang di sebelah 3 kali sebelah 6. Garis miring untuk pembagian di sebelah 9. Oke. Di sebelah 3 ini tadi ada pengurangan ya, minus. Terus di sebelah sini, sebelah 6 tadi ada perkalian X. Nah, di sebelah 9 tadi ini ada garis miring untuk pembagiannya. Oke, kita simpan. Ke browsernya, refresh. Tada. Oke. Nah, ini sudah main mirip ya. Kemudian tombol fungsi resetnya ada satu tombol di atas sini ya. Oke, berarti di paling atas sini. Oke, elemen baris, TR. Typo nih, TR atau TR. Kurang garis miring di sini. Enter. Nah, ini cuma ada satu sel doang tadi ya. AC. Nah, kita ganti reset aja lah. TD. Simpan. Ke browser. Refresh. Nah, udah bisa ya. Cuma kalau kita lihat ini tombol resetnya tuh dia nyatu di satu sel ini ya. Satu kolom. Kalau di sini dia nyatu di 4 kolom. Nah, gimana caranya? Itu kita gunakan properti HTML. Seperti yang tadi ya, style di sini itu namanya properti HTML juga. Nah, di sini propertinya adalah call span. Nah, kalau call span-nya di sini ada 4 sel di bawahnya ya. Di bawahnya ada 4 sel. Kita call span-nya juga 4 biar dia nyatu. File simpan. Browsernya refresh. Oke. Nah, kenapa 4? Ini karena dia ada 4. Kalau 3 juga sebenarnya kayak aman sih, cuma dia kayak kurang nyatu juga kayak. Simpan. Nah, kalau 3 tuh dia nyambung ke 3 ini. Biar cakep, kita buat 4 biar lebih nyatu gitu. Refresh. Oke, ada apa lagi? Nah, di sini ada teks input. Oke, lagi baris di atasnya. Cetak dulu TR. Oke, kita buat sel TD.
input ya, input tipe teks. Oke, untuk input ini dia nggak perlu ada pasangannya, cukup seperti ini. File simpan, ke browser, refresh. Nah, mantap ya. Ada yang bisa diketik-ketik. Ini manjang nih, masalahnya sama kayak tadi, masalah call span. TD-nya kita kasih call span 4. Oke, tadi saya lupa menjelaskan ya. Jadi di properti itu harus ada tanda petik 2 ini diapit. Kita ketik simpan di sini. Refresh. Oke. Sudah ini ya, sudah hampir mirip. Di tabelnya ada background color. Oke, kita di sini aja lah. Tabel ya. Bisa di sini. Tapi karena kita udah pakai head di sini biar serasi, kita di head aja. Nah, karena kita ingin ganti background tabelnya, kita ketik tabel di sini. Ini tutup kurawa ini, tutup cendol bahasa Betawinya. Background color. Ini kan ini udah abu-abu ya. Biar kontras warnanya biru kali ya. Blue. Simpan. Refresh. Oke. Apa lagi ya? Coba lagi ya browsernya ke text editor. Oke, mungkin tadi saya lupa menjelaskan tentang padding ini ya. Nah, padding ini ada angka 12. Maksudnya apa nih 12? TD. Nah, maksudnya 12 ini dari titik tengah si sel ini ke apa namanya? Ke sekitarnya tuh 12. Jadi ke atas sini 12, bawah sini 12, ke kanan kiri juga 12. Jadi kalau kita ketik misalnya kali 2 ya, 24. Simpan. Nah, nanti dia akan 2 kali lebih besar. Nah, ya. Oke, 24 lebih ini, lebih enak dilihat. Oke, ada lagi ya. Ini satu lagi deh. Ini karena belakangnya abu-abu terus ini ya selnya tulisannya hitam kayak kurangnya nyaru gitu ya. Kita bisa ganti warnanya jadi putih teksnya. Ke teks editor lagi. Nah, di TD-nya ini kita ketik color. Nah, color ini untuk teksnya ya. Kita ganti warna putih white. Titik apa ini? Titik koma ini. Simpan. Ke browsernya, refresh. Nah, ya lumayan lah. Oke, cuma ini kalau kita pencet-pencet belum muncul ya. Oh, bentar-bentar, ada yang kurang nih. Kalau dia apa, ada mouse masuk ke tombolnya ini, ke dalam TD-nya, dia berubah warna ya. Nah, itu kita bisa pakai namanya hover di CSS-nya. Oke, kita tutup dengan itu kali ya video ini. Oke, cara ini kan TD-nya ya di hover ya. TD, ini apa namanya, semicolon, aduh bahasa Indonesia apa ini? Titik 2 ya, titik 2. Tutup ini, tutup cendol. Nah, oh sorry, di sini aturan ada hover. Ini TD pada keadaan default. Nah, ini ke hover nih maksudnya ketika ada mouse masuk ke situ. Nah, kita ingin berubah warnanya. Background color. Jadi apa ya warnanya? Hijau lah, green. Titik koma, simpan. Oke, coba refresh. Oh, ini masih masuk tapi nggak mau ya. Tes editornya ada yang salah. Oh ya, ini TD ini
hover-nya nggak boleh ada spasi sih. Jadi TD titik 2 langsung hover, nggak boleh ada spasi lagi. Oke, saya salah di situ kayaknya. Coba simpan, refresh. Oh, nah, ya udah bisa ya. Oke, ini selanjutnya di video selanjutnya ini kita bikin kalkulator ini bisa diketik-ketik ya. Pencet nanti keluar angka di sini. Terus bisa juga tambah bagi kurangnya ini di video selanjutnya juga menggunakan JavaScript. Nah, untuk HTML sama CSS-nya cukup sampai sini nih. Dia cuma bisa ngelewat aja ya. HTML dan CSS dia nggak ada fungsi-fungsi eh, tambah fungsi-fungsi ini ketika klik-klik ke sini fungsi-fungsi matematika juga nggak ada. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.